Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya berkesempatan untuk diajak ngobrol bersama Kang Holik di Kang KRL apa kan? Kang NKR Channel. Kang NKR Channel ya. Kebetulan saya akan bertanya beberapa hal terkait atau seputar pesantren begitu ya. Kebetulan Kang Holik ini dalam beberapa minggu kemarin sempat menerbitkan sebuah buku tentang santri dan dunia pesantren begitu. Nah, Kang, sehat Kang? Sehat alhamdulillah, Alhamdulillah. Mas Hagi. Semoga Anda juga diberi sehat ya. Amin Kang, terima kasih. Begini Kang, kalau kita lihat atau kita membaca karya-karya atau para pemikir Islam di Indonesia itu ya, seperti Nurholis Majid atau Gus Dur atau yang belakangan kontemporer kayak Ajur Madi Azra gitu ya, pemikir-pemikir Islam itu, begitupun dengan sarjana-sarjana Barat, sarjana-sarjana kolonial yang mengkaji seputar Asia Tenggara. Itu kalau kita lihat dia pusatkan studinya memiliki perhatian besar pada pesantren begitu. Nah, apa yang membuat perhatian itu begitu melekat ya untuk pada pesantren begitu Kang? Karena mereka ini kan umumnya generasi baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ba'du. Yang sampean sebut tadi itu kan sebenarnya mereka ini kan generasi baru ya. Kira-kira muncul sebagai raksasa intelektual seperti Gus Dur, Cak Nur dan yang lain-lain itu adalah pada tahun 80-an, 90-an lah kira-kira itu. Pertengahan 90-an. Nah, mereka ini hidup dalam kultur tradisi pendidikan yang orisinil di kalangan masyarakat muslim sendiri di Indonesia atau di Nusantara atau di kalangan pulau-pulau Jawi ya. Yaitu pesantren gitu loh, atau padepokan atau di perguruan ya. Ini kita sebut sebagai pendidikan yang orisinil karena hampir semua raksasa dalam pengertian positif ya, santri muslim itu pernah dididik dan digodok dalam pesantren gitu loh. Terutama sebelum penjajahan kolonialisme Belanda. Kalau kita mengacu kepada itu ya, maka kalau ingin memiliki kaitan dan terhubung dengan akar-akar historis ya, maka pendidikan pesantren itulah yang mereka ini dilahirkan dari pesantren, sehingga mereka hampir mustahil tidak berbicara tentang pesantren. Yang kedua, Indonesia ini berhubungan dengan masyarakat muslim, dan masyarakat muslim itu memiliki lembaga pendidikan yang cukup kuat, yaitu di pesantren-pesantren secara kultural. Bahkan ketika mereka ini tidak diberi subsidi oleh pemerintah atau dibantu oleh pemerintah sekalipun, mereka tetap jalan dan kuat. Dan inilah akar kultural dari masyarakat Indonesia yang perlu diperhatikan, dicermati. Dan di dalam lembaga ini yang ketiga ya, dididiklah para santri untuk mengenal siapa diri mereka. Terus bagaimana mereka harus bersikap di tengah masyarakat itu, Mas. Di tengah masyarakat itu karena ya beragam ya. Terus siapa mereka itu dididik dengan tirakat di dalamnya, ya. Tirakat menjalani hidup untuk menjadi diri mereka sendiri gitu. Melalui tirakat belajar, ya tirakat puasa, tirakat meguru, tirakat ikhlas itu. Tirakat mau berbaur dengan semua orang yang belajar di pesantren itu, misalnya yang dari Jawa, dari Sulawesi, dari mana-mana tempat itu tirakat, Mas. Sejak kecil diberi pengertian itu di pesantren itu namanya tirakat. Dan sejak kecil orang santri itu atau orang muslim di Indonesia itu yang memilih akar dengan kemusliman di Indonesia ya orang yang telah bertirakat gitu. Pesantren menyediakan itu. Terus kalau kita lihat di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur gitu ya Kang lah, di ranah pendidikan tradisinya, kayak di Jepang itu ada namanya dojo, tempat didiknya para samurai gitu ya. Kalau kita lihat di film-film belakangnya itu yang ya. Terus di Cina itu kan ada kayak ya semacam padepokan tempat Shaolin itu kan ya. Film-film boboho waktu saya kecil itu kan dididik para
dididik oleh para biksu itu kan mirip-mirip pesantren gitu ya Kang. Nah, apa yang membedakan itu dojo atau padepokan Shaolin dengan pesantren? Kalau secara khusus saya memang tidak mengkaji dojo ya, tapi saya sering melihat beberapa film. Saya melihat film kungfu, film Jepang dan seterusnya itu mereka menggodok murid itu dalam aspek satu kanuragan itu ya, kanuragan. Terus yang kedua ya hikmah hidup, hikmah memahami hidup, hikmah memahami masyarakat, hikmah memahami dirinya. Itu kan berpusat di situ. Pesantren di pulau-pulau di Indonesia, di Nusantara itu ya mengajarkan itu menurut versi Islam. Dan Islam yang di sini yang dimaksud adalah Islam yang diajarkan para ahli tasawuf yang menyatu dengan kalam, menyatu dengan fikih, menyatu dengan kadang-kadang filsafat, gitu loh. Sebagian yang mengajarkan filsafat itu. Nah, nilai-nilainya inilah yang khas, gitu, yang beda ini nilai-nilainya. Mungkin kalau dia disebut asrama atau tempat itu samalah tempatnya, tapi nilai-nilai yang membangun dan dibangun di sini secara kultural ya jelas berbeda, gitu lah. Itu pula yang mungkin menjadikan komunitas-komunitas pesantren ini menjadi tetap lestari. Karena apa? Mereka terhubung bukan hanya guru dengan murid, tetapi terhubung antara satu pesantren dengan yang lain tuh saling menguatkan, gitu, saling menguatkan. Bahwa di perkembangan sekarang ini mungkin pesantren kecil semakin kecil atau pesantren besar semakin besar itu faktor yang lain gitu. Tapi intinya Mas agak sama ya. Misalnya soal kanuragan gitu ya. Di pesantren juga ada yang diajarkan oleh guru-guru tentang silat Mas, silat. Tetapi itu tidak semua ya. Terutama untuk pesantren-pesantren yang belakang itu sudah hampir tidak ada itu ya. Pesantren-pesantren yang mengajarkan tentang silat dan seterusnya. Tapi di pesantren-pesantren tertentu masih ada. Misalnya di pesantren di Banyuwangi itu tempat anak saya juga ada di sana ya. Di pesantren Kerasak Tegalsari Banyuwangi itu salah satu perguruan silat yang diajarkan itu adalah Pagar Nusa. Ada juga PSHT ya. Nah, salah satu markas besar dari Pagar Nusa itu di pesantren Tegalsari itu di Kerasak yang dulu didirikan oleh Ki Haji Abdul Majid, Ki karismatik dan punya banyak misteri-misteri yang bahkan sampai sekarang saya bertanya kepada beberapa murid senior. Saya dulu pernah ngaji di sana sebentar gitu ya. Memang misteri, jadi belum ada yang ngungkap ini sebagai dalam suatu narasi biografi itu belum ada yang berani gitu. Belum ada yang berani. Banyak Mas pesantren. Ya kalau di beberapa di Jawa Timur juga ada pesantren yang mengkhususkan tentang ilmu-ilmu hikmah, namanya ilmu-ilmu hikmah ya. Kalau secara khusus belajar teori silat itu memang ya hanya beberapa tertentu yang itu nanti akan berhubungan dengan Pagar Nusa, PSHT dan seterusnya itu. Terus pertanyaan kemudian ini kan sebuah kebudayaan atau sebuah peradaban itu ya. Jadi katakanlah pesantren ini sebagai cikal bakal sebuah transformasi sebuah masyarakat gitu ya. Karena di dia ada kaum terpelajar gitu ya, kaum santri gitu, yang terus berganti generasi dan terus mengalir gitu. Nah, sebuah kebudayaan atau sebuah peradaban itu akan tumbuh dan maju itu jika dia mampu bertransformasi begitu ya Kang ya kira-kira. Nah, apakah pesantren bisa bertransformasi begitu? Hampir dalam sejarahnya Mas ya, pesantren mengalami perubahan. Itu harus dimengerti. Tapi perubahan dalam ornamen-ornamennya, bukan dalam landasan dasarnya. Ibarat rumah, fondasinya telah diletakkan. Fondasinya apa? Fikih, tasawuf sama kalam dan beberapa pelajaran-pelajaran keilmuan di pesantren. Itu fondasinya. Nilai-nilainya juga diletakkan, itu tetap lah. Tapi ornamen-ornamennya berubah, misalnya bagaimana pendidikan disampaikan gitu kan, mulai ada pendidikan MTS kan gitu kan, mulai ada madrasah, bahkan ada yang SD, ada SMP, bahkan ada yang SMK juga di pesantren-pesantren sekarang ini. Perubahan-perubahan ini sebenarnya satu ingin menjawab tantangan zaman. Terus yang kedua ingin menyiapkan generasi baru agar siap berkontribusi terhadap perubahan di masyarakat. Ketika dia lulus, apakah itu nanti ke perguruan tinggi atau tetap terjun di masyarakat, bagi mereka yang belum bisa melanjutkan ke perguruan tinggi itu hal yang lain. Tapi sudah sejak awal dididik
agar siap gitu loh. Ada juga yang menyiapkan dengan memiliki keterampilan-keterampilan khusus, misalnya ya membatik, ada pesantren yang begitu Mas. Ada juga yang membuat abon, membuat dodol dan seterusnya itu agar mereka memiliki keterampilan. Artinya apa? Pesantren selalu melakukan perubahan. Hanya saja ini perubahan di pesantren harus diingat bahwa mereka ini adalah tetap pesantren. Dasar-dasar dan nilai-nilai jangan sampai ditinggal. Itu. Kalau dia ditinggal nanti menjadi seperti sekolah umum. Orang hanya meluluskan orang seperti berternak. Tapi bagaimana karakternya tidak dibangun itu membahayakan. Oleh karena itu kita kalau ngomong tentang pesantren dan perubahan ya harus istilahnya dilihat. Oh ini pesantren mana gitu, pesantren mana gitu. Itu akan kelihatan. Kalau sekarang kan perkembangannya ada boarding school ya, boarding school dan seterusnya itu ya seperti mengadopsi seperti mengadopsi pesantren, tapi sepertinya itu tidak seperti di pesantren-pesantren tradisi yang kemudian melakukan perubahan. Tidak demikian. Mereka ini seperti membuat suatu pola manajemen baru, tetapi generasi baru pesantren harus mencermati ini bukan apatis gitu. bukan anti gitu, tapi dilihat mana yang ada baiknya kita ambil, mana yang tidak baik kita ambil. Contoh misalnya yang tidak baik boarding school atau sejenisnya ini yang mengeksploitasi murid. Yang kemarin kasus itu ya, kasus bagaimana kekerasan seksual itu kan mereka mengeksploitasi murid untuk kepentingan dengan dalih penggalangan dana, menyekolahkan anak dan seterusnya itu gitu loh. Nah, itu apa yang perlu dilakukan? Salah satunya adalah hati-hati dalam mentransformasikan pesantren itu. Yang kedua, perlu ada pemantauan yang jelas dari institusi yang terkait, misalnya Kementerian Agama yang memberikan izin kepada pesantren. Jangan semua pesantren diberi izin gitu loh. Pesantren-pesantren itu kalau sudah ada kasus baru ada reaksi, jangan gitu. Harus ada pencegahan, aspek pencegahannya itu loh Mas. Tapi yang penting adalah bagaimana pesantren menyiapkan generasi ini bisa berinteraksi dengan masa depan. Itu yang penting. Kalau pesantren mengajarkan kitab-kitab itu sudah kita dengar, sudah biasa dan seterusnya ya. Tapi bagaimana dia juga mengerti kitab-kitab, tapi juga disiapkan untuk juga mengajarkan atau berinteraksi dengan zaman yang sekarang. Boleh juga pesantren itu misalnya memiliki laboratorium bahasa Rusia, Mas. Itu yang penting juga, tapi tidak meninggalkan bahasa Arab sebagai fondasinya gitu loh. Bahasa Jawi, bahasa Pegon dan seterusnya. Bahasa Perancis, bahasa apa itu boleh juga. Karena untuk menyiapkan pesantren-pesantren sebagai generasi untuk memimpin bangsa ini. Jadi kalau kita yakin filosofi Subhanul Yaum Rijalul Ghad itu kan ya anak-anak pesantren ini nanti, Mas. Karena di Indonesia ini kan mayoritas generasi yang terdidik itu pada umumnya juga dari pesantren. Selain juga ada yang tidak dari pesantren ya. Itu Mas. Terus mungkin pertanyaan terakhir Kang ya. Kebetulan saya berteman dengan teman-teman yang pesantren gitu ya, yang berkuliah di Jogja gitu. Nah mereka itu menilai bahwa pesantren itu sangat skolastik, dalam arti metode dia meraih pengetahuan itu dengan metode hafalan gitu ya Kang ya. Mungkin yang dominan begitu. Nah sedangkan di kampus itu kan lebih, terutama di ilmu sosial gitu ya kan, itu lebih eksploratif gitu ya, lebih sifatnya burhani gitu. Nah ini mungkin dari sudut pandang teman-teman saya gitu yang nyantri gitu, pernah nyantri terus dia kuliah di Jogja. Nah bagaimana mengetengahi perbedaan itu dalam dia meraih pengetahuan barunya gitu Kang? Yang pertama yang perlu digarisbawahi itu adalah tidak semua pesantren mengajarkan hafalan, Mas. Tapi setiap pesantren ada aspek hafalan-hafalannya gitu. Di beberapa pesantren dia mengajarkan musyawarah antar murid ya. Yang terkenal itu diantaranya ya di Lirboyo. Ada pesantren yang mengajarkan kekhususannya memang Al-Quran, dia menghafal harus ya. Kalau tahfidz ya menghafal toh. Tapi kan tidak seluruhnya menghafal juga. Ada aspek-aspek yang lain gitu loh. Ada pesantren yang mengajarkan khosoisnya adalah dalam bidang alat, nahwu, sorof dan seterusnya. Tapi bukan berarti yang lain tidak diajarkan, bukan itu.
Jadi tidak semua pesantren itu mengajarkan hafalan juga sebenarnya. Tapi aspek hafalan itu mesti ada, karena misalnya ya kalau santri awal itu disuruh untuk menghafal Al-Arba'in An-Nawawiyah misalnya ya, 40 hadis yang dikompilasi oleh Imam An-Nawawi itu. Itu suatu yang positif, tapi bahwa kritik pesantren menekankan kepada aspek hafalan itu perlu didengar oleh orang pesantren, bahwa untuk bertransformasi ke masyarakat memang perlu dibekali dengan selain hafalan itu ya ilmu sosial, ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Itu ya, tanpa meninggalkan dasar-dasar etika orang pesantren, etika guru murid dan seterusnya itu. Ada juga pesantren yang mengkhususkan kepada baiat tarekat, Mas, ada juga yang seperti itu. Yang kedua, itu soal kampus ya. Kampus itu sudah surplus tentang ilmu-ilmu yang berbasis yang sampean sebut burhani itu ya. Saya menyebut juga aspek khayali sama tafakur ya, ada aspeknya itu ya. Apa yang hilang di kampus itu yang perlu kita ngerti, Mas. Aspek tasawuf dan tarekatnya di kampus itu tidak ada. Jadi orang itu menganalisis orang berdasarkan ilmu sosial, tidak diberi pengertian bagaimana husnul niyah dalam melihat orang, gitu loh. Tidak diberi pengertian bagaimana orang berelasi itu tidak boleh mengedepankan suudzon, kan gitu. Tidak boleh mengedepankan bagaimana mencurigai orang terus-menerus. Nah, kalau dalam ilmu sosial kan malah justru bagaimana cara mencurigai orang itu salah satu aspeknya, Mas ya. Misalnya untuk mengejar sesuatu yang ingin dia ketahui itu loh, terus dicurigai terus gitu anunya. Skeptis itu loh. Skeptis itu kan aspek ilmu pengetahuan di kampus. Kalau di pesantren bukan skeptis, Mas, tapi ilmu itu an-nur, ilmu itu cahaya gitu loh. Itu epistemologinya kan berbeda inilah. Bagaimana cara mempertemukannya? Nah, sekarang banyak pesantren sudah mengalami banyak perubahan. Mereka mentransformasi dengan mengadopsi beberapa pelajaran-pelajaran di kampus ya, atau yang dulu diajarkan di kampus atau di sekolah umum, sehingga di pesantren juga ada loh, Mas, fisika, biologi juga ada. Ada juga yang ngajarkan begitu, tapi juga ada bahkan di pesantren di Banyuwangi itu ada yang jurusannya apa? Bahasa Korea dan kebudayaan Korea. Itu saya kaget juga ini. Jurusan pesantren pendidikan madrasah aliyahnya itu ada yang jurusan Korea, bahasa dan tradisi Korea. Keren ini kan gitu. Itu di pesantren Kerasak Tegalsari, Mas. Kalau kita mensintesakan ya, ini ada di pesantren sudah banyak melakukan ini. Kampus belum melakukan itu loh. Kalau kita di kampus itu kan satu sama lain itu kan saling dibekali dengan ilmu-ilmu sosial ya. Selain ada yang juga yang mungkin ilmu eksakta itu ya. Tapi aspek pandangan keagamannya tidak ada. Oleh karena itu santri yang hanya cukup dan merasa cukup belajar di kampus, santri yang belum mengalami istilahnya pendalaman keilmuan gitu. Kalau dia mau mengalami pendalaman keilmuan ya dia mesti tidak cukup dengan hanya belajar teori-teori. Kenapa hanya belajar teori-teori matematika? Kenapa tidak belajar matematika sosial? Kenapa tidak belajar matematika tentang kehidupan? Kenapa tidak belajar matematika tentang hubungan-hubungan guru dan murid dan seterusnya itu kan juga bisa dikembangkan ke situ gitu. Itu, Mas. Ya. Nah, ini juga salah satu keresahan ada teman-teman, beberapa teman saya begitu, yang dia ketika dia masuk kuliah dari pesantren gitu, kalau dari pesantren dia ketemu sosok hubungan keilmuan tuh dengan kepayainya gitu. Nah, sedangkan di kampus dia gak ketemu siapa yang bisa dipegang sebagai moral gitu ya, sosok teladannya moral, gitu. Ya sosok teladan. Mungkin di kampus dia belum gak menemukan gitu. Iya, memang itu benar. Nah, kadang kebimbangan itu mungkin masih jadi PR teman-teman semua juga ya, atau para pemerhati pesantren atau pemerhati pendidikan gitu ya, Kang ya. Benar. Ya itu mungkin mungkin dicukupkan sekian dulu untuk siang kali ini. Kita ngobrol dengan Kang Holik di channel Kang NKR channel begitu. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.